Di dunia yang penuh kekacauan, ada satu tempat yang memilih jalan berbeda. Sebuah negara kecil, hampir tak terlihat di peta, tanpa sumber daya alam besar, tanpa wilayah luas. Namun ia menjadi salah satu negara paling tertib di dunia. Namanya Singapura. Di sini, trotoar bersih seperti baru dicuci. Kereta datang tepat waktu. Lampu lalu lintas dipatuhi tanpa debat. Semuanya terlihat sempurna. Tapi, kesempurnaan tidak pernah datang tanpa harga. Di balik keteraturan itu, ada aturan. Banyak aturan. Dan beberapa di antaranya terlihat sepele. Namun jika kamu melanggarnya, konsekuensinya nyata. Ini bukan tentang kejahatan besar, bukan tentang korupsi, bukan tentang kriminal kelas berat. Ini tentang hal kecil yang bisa membuatmu didenda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi unik dari berbagai negara lainnya. 1 bungkus permen, 1 tisu, 1 puntung rokok. Benda kecil, ringan, hampir tidak berarti. Tapi di Singapura, ia bisa menjadi pelanggaran hukum. Buang sampah sembarangan, dendanya bukan simbolis, bukan peringatan ringan. Ia cukup untuk membuatmu berpikir 2 kali. Dan jika pelanggaran itu diulang, hukuman berubah menjadi pelajaran publik. Pelaku bisa diwajibkan membersihkan area umum, menggunakan rompi khusus di ruang terbuka. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengingatkan bahwa kebersihan di sini bukan sekedar estetika. Ia adalah filosofi negara. Singapura percaya satu hal, jika kamu membiarkan satu sampah kecil jatuh, maka kekacauan bisa mengikuti. Pada tahun-tahun awal modernisasi, Singapura membangun sistem transportasi yang presisi. MRT menjadi simbol kemajuan. Namun ada musuh tak terduga. Permen karet, lengket, kecil, terlihat tak berbahaya. Beberapa orang menempelkannya di pintu kereta. Sensor terganggu, pintu tak menutup sempurna, perjalanan tertunda. Gangguan kecil pada sistem yang dirancang sempurna. Pemerintah mengambil langkah drastis. Penjualan permen karet dilarang. Keputusan yang mengejutkan dunia. Bagi sebagian orang, itu berlebihan. Bagi Singapura, itu adalah perlindungan terhadap sistem. Karena di negara ini, sistem adalah tulang punggung. Bayangkan kamu lelah. Cuaca panas, minuman dingin di tanganmu. Kamu naik MRT dan meneguk sedikit. Di banyak kota, itu biasa. Di Singapura, itu pelanggaran. Makan dan minum di MRT dilarang. Bukan karena ingin mengontrol, tapi karena ingin menjaga. Tumpahan kecil bisa mengundang serangga. Serangga bisa merusak kebersihan. Kebersihan yang rusak adalah awal dari penurunan standar. Dan standar di negara ini tidak pernah diturunkan. Lampu merah menyala. Jalan kosong. Tidak ada mobil, tidak ada polisi. Hanya kamu dan keputusan kecil. Menyeberang sekarang atau menunggu. Di banyak tempat, pilihan itu bebas. Di Singapura, menyeberang sembarangan adalah pelanggaran, bahkan tanpa kendaraan di depan mata. Karena aturan di sini bukan tentang diawasi atau tidak. Ia tentang konsistensi, tentang membangun kebiasaan kolektif. Satu orang melanggar bisa menjadi contoh, dan contoh bisa menyebar.
Singapura tidak ingin penyebaran itu terjadi. Hal paling privat bisa menjadi urusan publik. Tidak menyiram toilet umum, itu pelanggaran. Ada inspeksi, ada pengawasan. Bagi sebagian orang, ini terdengar ekstrim. Namun bagi Singapura, ruang publik adalah cerminan masyarakat, dan cerminan itu harus bersih. Di era modern, ruang publik tidak hanya fisik, ia juga digital. Menggunakan Wi-Fi orang lain tanpa izin, itu bisa dianggap kejahatan. Karena keamanan di sini tidak dibedakan antara nyata dan virtual. Semuanya dijaga. Sekarang pertanyaannya, apakah semua ini terlalu ketat? Atau justru inilah alasan mengapa Singapura menjadi salah satu negara paling tertib di dunia? Negara kecil ini memilih disiplin dibanding kebebasan longgar, memilih sistem dibanding spontanitas, dan hasilnya terlihat jelas. Kota bersih, transportasi efisien, tingkat kriminalitas rendah. Tapi di balik semua itu, ada kontrol. Dan kontrol selalu memunculkan perdebatan. Mungkin pada akhirnya, ini bukan soal benar atau salah, tapi soal pilihan. Singapura memilih menjadi negara di mana hal kecil tidak pernah dianggap kecil. Dan mungkin itulah rahasia mereka. Jika suatu hari kamu berjalan di trotoar Singapura, ingatlah, setiap aturan yang terlihat sepele adalah bagian dari sistem besar. Sistem yang membentuk negara kecil menjadi kekuatan global. Sekarang, aku ingin tahu pendapatmu. Apakah kamu nyaman hidup dengan aturan seperti ini? Atau kamu lebih memilih kebebasan yang longgar? Tulis di komentar. Dan subscribe ke Insena. Karena di dunia ini, setiap negara punya cerita. Dan tidak semuanya terlihat di permukaan.